Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTubeku ya teman-teman. Baik, ini adalah hari kedua aku melakukan bimbingan teknis bersama Dispenduk Capil Kabupaten Blitar. Untuk di video kali ini aku akan berbagi informasi atau berbagi materi atau pelajaran yang sudah aku dapatkan tadi malam yang sangat menarik sekali. Jadi sebelum memulai video aku kali ini, jangan lupa buat kalian selalu like, comment, share, dan subscribe channel YouTubeku ya teman-teman. Oke teman-teman, bentar. Sebelum aku berbagi informasi mengenai tadi malam, mengenai sidang isbat. Jadi apa sidang isbat itu? Jadi ceritanya tadi malam itu pematerinya yaitu dari pengadilan agama gitu ya. Jadi untuk permasalahan yang ada di Dispenduk Capil atau di dalam administrasi kependudukan itu adalah menggandeng beberapa instansi-instansi terkait. Salah satunya yaitu pengadilan agama. Selain pengadilan agama, banyak sekali instansi yang terkait, antara lain ada pengadilan negeri, terus ada kantor imigrasi, kantor apapun itu. Kalau yang namanya administrasi kependudukan itu adalah sumbernya ya atau intinya gitu. Jadi langsung saja teman-teman, untuk di video kali ini aku akan berbagi informasi tentang materi yang aku dapatkan tadi malam ketika melaksanakan bimbingan teknis. Untuk yang pertama, yang bakal aku bahas adalah mengenai hal apa saja yang ditangani di pengadilan agama. Jadi urusan apa saja yang ditangani atau diselesaikan di pengadilan agama. Jadi jangan sampai kalian itu salah kamar gitu ya. Jadi kalau mau perubahan nama itu datangnya bukan ke pengadilan agama tapi ke pengadilan negeri. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk urusan yang pertama yang ditangani di pengadilan agama adalah mengenai zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah, perceraian muslim itu ada di pengadilan agama. Jadi teman-teman, untuk hal-hal yang saya sebutkan tadi itu adalah penyelesaiannya berada di pengadilan agama. Selain itu juga ada tentang pengesahan anak. Pengesahan anak, terus kemudian pembagian waris gitu adalah di pengadilan agama. Sangat menarik tentang pengesahan anak. Pengesahan anak ini berkaitan dengan yang namanya sidang isbat atau yang biasa kita dengar di keseharian kita itu biasa disebut dengan isbat nikah. Jadi apa sih isbat nikah itu? Isbat nikah itu adalah suatu proses yang dilakukan di pengadilan agama bagi pasangan suami istri yang menikah secara siri gitu ya. Jadi bagi pasangan suami istri yang masih menikah secara siri itu bisa disahkan atau diakui oleh negara ketika kedua suami istri yang sudah menikah secara siri tadi adalah melakukan pengajuan nikah isbat di pengadilan agama. Apa sih pentingnya untuk melakukan isbat nikah ini? Jadi kebanyakan dari kasus-kasus yang ada itu adalah ketika lahir seorang anak. Ketika lahir seorang anak, ketika
masih statusnya pernikahan siri, itu otomatis anak tersebut tidak bisa dicantumkan nama ayahnya di akte lahir anak. Kalau tidak dicantumkan di akte lahir anak, maka di situ hanya tertera lahir dari seorang ibu gitu ya. Kemudian hal yang lain, kalau ada pembagian waris atau harta warisan, kalau anak tersebut masih dari pernikahan siri, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan waris ya, waris dari ayahnya atau ibunya ini. Jadi perlunya untuk pencatatan atau pengajuan nikah isbat ini adalah salah satunya atau salah duanya adalah itu tadi sudah saya sebutkan. Jadi untuk ke depan, masa depannya si anak ini tadi. Jadi kasihan banget kalau menurut aku pribadi, misalkan ketika sudah dewasa anak ini, dia itu jika dari hasil pernikahan siri gitu, maka dia tidak akan bisa mencantumkan nama ayahnya di akte dan mungkin mendapatkan ini ya, pembagian warisan di antara orang tuanya tadi. Jadi teman-teman, untuk isbat nikah ini adalah intinya adalah proses atau pengesahan pernikahan suami istri yang semula menikah siri itu menjadi menikah secara resmi gitu ya. Untuk persyaratannya isbat nikah ini bisa kalian dapatkan melalui portal informasi resmi di pengadilan agama kalian masing-masing, yang bisa kalian bisa kalian cari informasinya melalui media sosial atau layanan call center yang ada di pengadilan agama di kota kalian masing-masing. Jadi silahkan buat kalian yang masih melakukan pernikahan siri itu untuk segera melakukan isbat nikah berkaitan dengan nasib si anak mungkin ya, itu agar nantinya dia tidak mengalami kesulitan gitu. Jadi untuk yang selanjutnya yang akan aku bahas adalah mengenai ini. Isbat nikah selain dilakukan oleh pasangan yang masih menikah secara siri adalah karena alasan jika seseorang itu sudah menikah secara resmi, dulunya di tahun yang dulu-dulu itu memang sudah menikah secara resmi, tapi tidak bisa dibuktikan melalui buku nikah atau surat nikah gitu ya. Jadi mungkin apakah surat tersebut hilang atau sudah tidak bisa dicari sama sekali, maka itu pasangan tersebut harus melakukan yang namanya isbat nikah yang bisa kalian ajukan di pengadilan agama gitu ya. Jadi sekali lagi buat kalian yang buku nikah atau surat nikahnya entah itu kemana, itu harus melakukan isbat nikah atau pengesahan nikah gitu ya. Untuk kemudian yang selanjutnya, misalkan ada kasus seorang suami istri dia menikah secara resmi, sedangkan salah satu pasangan ini entah itu suami atau istri dia berada di luar negeri atau di luar kota. Nah, si suami atau istri ini dia melakukan pernikahan siri dengan orang lain tanpa sepengetahuan istri pertama, maka untuk istri pertama, untuk istri kedua ya, itu tidak bisa melakukan isbat nikah bersama suami atau istri tadi. Atau gini ya, mungkin bisa dikatakan hasil pernikahan siri dengan
pernikahan yang kedua itu tidak bisa diisbat nikahkan. Jadi di Indonesia ini isbat nikah itu bisa dilakukan hanya ini sepasang suami istri yang sudah sah, tetapi kalau ada pernikahan siri dengan suami atau istri yang kedua itu tidak bisa diisbatkan atau tidak bisa disahkan, kecuali, jadi ada pengecualian, bisa diisbat nikahkan asalkan pihak istri yang pertama itu memberikan izin untuk melakukan pernikahan lagi. Itu baru bisa untuk dilakukan isbat nikah. Jadi kedua-duanya ini menikah secara resmi gitu ya teman-teman. Sudah jelas untuk materi kali ini, lanjut ke materi yang kedua. Selain yang ditangani di ini ya, di pengadilan agama itu ada yang kasus yang sering terjadi adalah mengenai kasus perceraian. Jadi ikatan hukum yang diputuskan di pengadilan agama mengenai perceraian itu hanyalah yang berhak atau yang berhak untuk memutuskan ini adalah kantor pengadilan agama. Dan ini teman-teman perlu saya informasikan bahwasannya di pengadilan agama itu sekarang adalah hanya mengeluarkan single dokumen atau dokumen tunggal, yakni hanya yang berupa surat putusan ini tadi. Kalau yang dulu-dulu itu masih bisa dikeluarkan seperti surat keterangan yang menyatakan misalkan kayak gini. Jika seseorang itu sudah menikah secara resmi tetapi tidak bisa dibuktikan dengan buku nikah atau surat nikah, kalau dulu itu masih bisa. Jika diberikan surat keterangan asalkan saksi-saksi yang menguatkan ini memang benar-benar mendukung adanya atau mengetahui benar-benar suami istri ini adalah suami istri yang resmi sejak tahun lalu-lalu gitu. Jadi surat keterangan ini di tahun ini atau di 2 tahun terakhir ini sudah tidak bisa diterbitkan lagi. Jadi secara resmi untuk pengadilan agama itu hanya mengeluarkan single dokumen. Nah, single dokumen ini hanya berupa surat putusan gitu ya. Terus untuk kemudian yang selanjutnya, ini merupakan terobosan atau fasilitas terbaru yang dikeluarkan pengadilan agama yang perintahnya dari langsung ini ya, Kementerian Agama, bahwasanya perlu kami informasikan kepada masyarakat Indonesia untuk proses di pengadilan agama, alangkah baiknya atau jangan sampai istilahnya kita melalui orang lain. Jadi harus kita sendiri yang datang, tidak melalui, mohon maaf, melalui petugas ini ya, biro jasa gitu. Jadi silahkan buat kalian untuk tidak segan-segan mendatangi kantor pengadilan agama jika kalian mau melakukan sidang apapun itu, entah pengesahan anak atau perceraian atau isbat nikah. Untuk biaya di pengadilan agama ini tidak mencapai 500.000, sudah dipastikan oleh kepala pengadilan agama. Jadi sudah dipastikan untuk nilai atau uang yang harus dikeluarkan ini tidak mencapai 500.000. Bahkan ya, untuk pengajuan persidangan ini bisa dilakukan secara elektronik. Jadi silakan kalian buka di website
pengadilan agama kalian setempat bahwasanya ada pengajuan sidang melalui elektronik. Untuk sidang elektronik ini lebih murah lagi. Jadi untuk penggugat itu tidak mengeluarkan biaya, dan yang mengeluarkan biaya adalah dari pihak tergugat, kurang lebih biayanya sekitar 25.000 saja. Karena untuk pemanggilan pihak tergugat ini itu dilakukan melalui via pos pemanggilannya. Jadi sudah sangat mudah sekali untuk saat ini proses pengajuan di pengadilan agama. Mungkin ada beberapa atau banyak orang ya masih menganggap bahwa di pengadilan agama itu ini ya masih takut atau masih belum mengetahui prosedurnya seperti apa. Jadi pesan dari kepala pengadilan agama yang tadi malam itu perlu kami informasikan bahwa untuk masyarakat mulai saat ini tidak usah takut atau tidak usah enggan untuk melakukan proses di pengadilan agama gitu. Jadi untuk selengkapnya ininya teman-teman, silakan kalian untuk membuka portal atau website di pengadilan agama kalian masing-masing untuk memastikan bagaimana tentang persyaratan-persyaratan yang harus kalian lengkapi atau alurnya bagaimana itu silahkan kalian tanya secara langsung, bisa melalui call center atau bisa kalian browsing di wilayah kalian masing-masing. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk video kali ini mengenai apa saja yang bisa dilakukan di pengadilan agama itu ya. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube aku ya. Baik teman-teman, aku mau melanjutkan aktivitas bimbingan teknis aku di pagi hari kali ini. Semoga hari kalian menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.